Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul Mushroom Hero. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Di sebuah apartemen, tepatnya di kamar Wibu Akut, yang saat itu terlihatlah seseorang yang sedang memainkan gamenya sampai larut pagi. Orang itu saking asiknya memainkan game sampai lupa waktu. Dan ketika di dalam game, terlihatlah karakter dari pria itu yang sedang bertarung dengan sosok yang sangat kuat. Sampai pada akhirnya, setelah pertarungan yang sangat panjang, dirinya itu pun berhasil memenangkan pertempuran itu dengan rekan-rekan partinya. Rekan-rekan partinya pun saat itu memuji kemampuan dari kepala mereka yang sangat luar biasa membimbing mereka. Karena bimbingan darinya, mereka pun jadi bisa mengalahkan boss raid yang harusnya sangat kuat. Mereka semua pun saat itu ngucapin terima kasih kepada MC kita yang sedang memainkan game itu. MC kita yang mendengar semua pujian itu pun merasa sangat senang. Namun di dalam hatinya dirinya berkata, andai saja aku bisa sepopuler ini di kehidupan nyata juga. Scene pun kemudian berpindah ke kehidupan nyata. Terlihatlah seorang Wibu Akut yang saat itu cuma bermain game sepanjang hari di kamarnya. Pria itu pun berkata, rasa pencapaian yang aku dapatkan dari permainan akan menghilang ketika aku kembali ke kenyataan. Nama MC kita adalah Waji. Jika di dalam dunia game dia terlihat sangat populer, di dunia nyata malah sebaliknya. Dia dipandang sebagai sosok lemah dan pengecut dan tidak terlalu tinggi. Dia juga tidak kaya dan tidak pandai dalam belajar. Hanya seorang mahasiswa yang biasa-biasa aja. Katanya, dirinya juga ingin menjadi pusat perhatian jika naik level di kehidupan nyata itu mungkin. Tapi sayangnya hal seperti itu tidak mungkin. Dia selalu membayangkan bahwa dirinya menjadi superhero. Bahkan semakin lama, imajinasinya itu pun mulai menjadi semakin menjadi-jadi, sehingga dirinya pun disukai oleh banyak orang. Dia pun terus berimajinasi menjadi populer dan punya banyak pacar yang cantik. Tapi sayangnya hal seperti itu nggak pernah bisa Waji dapatkan. Gak lama setelah itu, Waji pun tiba-tiba menerima email dari seseorang. Waji yang melihat email itu pun bertanya-tanya, siapa yang mau mengirimkan pesan padaku sampai larut malam begini? Oh, itu adalah penyihir pemula. Dia adalah Little Fishball yang baru bergabung dengan guild baru-baru ini. Kami sudah menyelesaikan dungeon, tapi kenapa dirinya mencariku? Dan saat itu terlihatlah pesan yang berisi, apakah kau punya waktu di hari Sabtu? Aku ingin bertemu denganmu. Waji yang mendengar itu pun langsung tersenyum bahagia. Namun Waji tiba-tiba berpikir, tapi tunggu dulu, bagaimana kalau seandainya dia aslinya lelaki? Setelah Waji membayangkan hal menjijikan seperti itu, dirinya pun menjadi semakin jijik. Namun tiba-tiba dia pun menghilangkan imajinasinya sambil berkata, tidak, aku tidak boleh berpikir seburuk itu. Selain itu, aku juga tidak punya uang atau penampilan, jadi tidak perlu khawatir jika aku tertipu. Dan jika aku tidak ingin sendirian selamanya, kurasa aku harus menerima pertemuan kali ini. Dan setelah itu, dengan tangan dan tubuh yang gemetar, Waji pun berkata kepada rekannya, baiklah kalau begitu, kita akan bertemu di hari Sabtu. Mendengar itu, rekannya pun saat itu memutuskan untuk bertemu di taman kota. Setelah obrolan itu, Waji pun berteriak tepat di apartemennya. Mendengar itu, orang yang ada di sebelah Waji itu pun langsung marah-marah karena dia saat itu berteriak jam 3 pagi. Waji pun saat itu langsung meminta maaf. Pagi di hari Sabtu pun telah tiba. Waji yang telah selesai berdandan itu pun kemudian keluar dari kamarnya. Dan dirinya pun bergegas untuk datang ke tempat pertemuan.
ketika dirinya udah sampai di depan taman, Waji masih sangat terlihat kesenangan dengan dandanannya yang sangat rapi dan seikat bunga yang dibawanya itu. Waji berjalan dengan sangat santai. Ya, walaupun saat itu kakinya terlihat gemetar. Waji berkata, mulai hari ini aku akan menjadi orang yang baru. Tapi bagaimana aku menggambarkan perasaan ini? Apakah ini gugup atau sangat senang? Karena semakin lama aku merasakan jantungku berdetak semakin kencang. Ini membuatku pun mulai berpikir, ketika aku kembali diintimidasi di sekolah, aku ingin lari, tetapi aku juga ingin menjadi berani. Hatiku benar-benar akan meledak pada tingkat ini. Waji pun saat itu terus membayangkan dirinya mendapat seorang kekasih dan menari-nari bersama kekasihnya di bawah sinar matahari yang dikelilingi bunga yang bermekaran. Waji pun tersenyum sambil berkata, sebenarnya itu tidak masalah. Dengan keadaanku yang sekarang, aku seharusnya boleh merasa senang untuk mendapat perubahan sedikit. Aku tidak boleh mengejar fantasi romantis itu jika aku tidak berani mencoba. Namun sayangnya, ketika Waji melangkahkan kakinya untuk melewati jalan yang ada di depannya, dia nggak sadar bahwa lampu saat itu menunjukkan lampu merah untuk pejalan kaki. Waji malah melewati itu dengan santai sambil berkata di dalam hati, bahkan jika nanti aku ditolak, aku tetap tidak menyesal karena aku adalah orang yang pertama kali mengambil langkah berani di hari ini. Tiba-tiba terlihatlah sebuah truk yang saat itu melaju sangat kencang tepat ke arah Waji. Truk itu pun terlihat tidak bisa mengendalikan kecepatannya. Dan karena itu, dia pun saat itu menabrak Waji dan membuat bunga yang dipegang oleh Waji saat itu sampai berhamburan. Waji pun saat itu terlihat terpental dan dipenuhi darah di sekujur tubuhnya. Orang-orang yang ada di tempat itu pun langsung mendekat untuk melihat keadaan dari Waji. Namun sepertinya dirinya udah nggak bisa diselamatkan. Di sisi lain, Waji yang nggak tahu apa yang udah terjadi itu pun cuma berkata, ini terasa sangat sunyi, seolah waktu telah berhenti untukku. Tapi sayangnya semua hayalanku kini telah hilang. Selain pandai dalam permainan, aku tidak memiliki prestasi dalam hidupku. Aku menyesal hidup di dunia dengan cara seperti ini. Tapi aku merasa lelah sekali. Jadi inilah akhirnya untuk pecundang sepertiku. Gak lama setelah itu, muncullah pemberitahuan sistem yang berisi, login berhasil, selamat datang di dunia ini. Mendengar itu, Waji pun bertanya-tanya apa yang udah terjadi. Suara itu pun menjelaskan, aku adalah sistem. Saya pikir Anda tahu tentang ini sekarang. Kurasa kau bereinkarnasi ke dunia baru. Jadi selamat datang di sini. Bisakah kau membiarkan aku selesai berbicara sebentar? Kau baru saja memasuki tubuh baru. Jadi kau mungkin belum terbiasa. Tapi tetap tenang dan rasakanlah. Waji pun saat itu terus berteriak dan berkata kepada sistem bahwa dirinya itu ingin pulang dan melanjutkan kencan pertamanya sebelumnya. Namun sistem saat itu memintanya untuk tenang sebentar. Sistem pun berkata, izinkan aku menjelaskan seperti yang aku katakan sebelumnya. Kau telah bereinkarnasi ke dunia baru. Jadi terima saja, tapi kau mau menyerah. Aku baru saja memberitahumu, jika Anda bisa menyelesaikan semua misi, Anda akan bereinkarnasi ke dunia asli Anda. Tapi jangan terburu-buru untuk menyelesaikan misinya. Itu bukanlah sesuatu yang akan memakan waktu hanya sebentar. Cobalah untuk merasakan tubuhmu terlebih dahulu. Mendengar itu, Waji pun langsung merasakan kondisi tubuhnya. Namun anehnya, Waji saat itu nggak bisa menggerakkan tangannya. Sistem pun kembali menjawab, sekarang ayo lihatlah tubuhmu sendiri. Scene pun kemudian berpindah ke sebuah tempat. Terlihatlah banyak siput yang saat itu sedang mengincar sesuatu. Seolah mereka baru saja melihat makanan yang sangat enak. Gak lama setelah itu, terdengarlah suara yang berkata, apa-apaan ini?
Suara itu berasal dari sebuah jamur yang ada di tempat itu. Jamur itu pun terus berteriak berkali-kali di tengah kesunyian tempat itu. Ternyata jamur itu tidak lain adalah Waji. Waji yang melihat dirinya berubah menjadi jamur itu pun berkata, "Kenapa hal seperti ini terjadi? Aku malah berubah menjadi jamur." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you.